Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada tadi pagi dan kemarin ada orang telepon ke saya. Dia bingung. Dia mau bertanya kepada saya, apakah dia perlu belajar bahasa roh? Belajar bahasa roh supaya dia bisa berbahasa roh. Ya. Nah, ini banyak kali kita harus hati-hati karena kalau benar ini Roh Kudus, bahasa roh itu tidak perlu dipelajari. Karena yang mengizinkan kita berbahasa roh adalah Roh Tuhan. Roh Kudus itu sendiri. Ya, nggak perlu dipelajarin. Dan itu Roh Kudus, bahasa roh, apapun itu karunia-karunia roh diberikan oleh Tuhan bukan untuk menyombongkan diri sendiri, bukan untuk pamer kesucian diri. Nah, jangan salah Bapak Ibu ya, banyak kali kita orang-orang Kristen suka dikecohkan agar bisa berbahasa roh, sepertinya jadi kita hidup sangat suci dan kudus karena bisa berbahasa roh. Setelah berbahasa roh, kita ngomong-ngomong pakai bahasa roh, tapi orang lain tidak mengerti bahasa yang kita ucapkan. Yang kita harus perhatikan, yang harus kita hati-hati adalah bahasa roh dari roh siapa. Saya tekankan lagi, roh dari roh siapa. Pertanyaannya, apakah iblis atau setan itu roh atau bukan? Lantas iblis atau setan bahasanya bahasa manusia apa bahasa roh? Kalau dia berbahasa roh untuk menipu, apakah kita manusia bisa mengerti tipu daya iblis dan kita bisa mengerti bahasa roh yang iblis taruh di mulut kita? Ya, Bapak Ibu, kita mesti tahu dulu dasar-dasarnya bahwa iblis itu senantiasa ingin menjadi Tuhan. Karena itu dia selalu berusaha berkelakuan seperti Tuhan. Ini hati-hati nih Bapak Ibu, teman-teman semua, kita umat Kristen harus waspada, ya. Karena kalau bahasa roh yang dari Tuhan itu tidak perlu dipelajari. Itu otomatis datang sendiri dan kita bisa berbahasa roh sendiri. Kalau kita pelajarin bahasa roh, itu menjadi satu tanda tanya, ini benar dari Tuhan atau roh dari mana? Karena ada satu teman saya, dia bilang dia pendeta dari daerah ya, saya lupa dari Sulawesi atau dari Sumatera, saya lupa. Dia ada bahasa daerah kan. Lalu dia datang ke satu kebaktian yang berbahasa roh. Terus semua orang-orang bilang, ayo Pak, kita belajarin bahasa. Terus dia pura-pura nih. Ini sebenarnya pendetanya bukan dari karismatik, tapi dia dari Injili. Terus dia karena didesak, akhirnya dia berdoa dalam bahasa daerah dia. Bahasa daerah dia, yang tentu saja lain dan tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Akhirnya teman-teman yang di sebelahnya bilang, ah itu bisa bahasa roh, itu bahasa roh. Padahal dalam hati dia, wah gua bahasa daerah gua berdoa kepada Tuhan dalam bahasa daerah gua gitu. Ya. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita menuntut-nuntut supaya kita bisa berbahasa roh?
Kalau Tuhan izinkan kita berbahasa roh, maka kita akan dan pasti bisa sendiri langsung. Saya bacakan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 4 ya. Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 4. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus yang dari Tuhan itu Tuhan yang memberikan kepada orang-orang untuk berbicara atau berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan dipelajari. Hati-hati teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lantas Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 46 ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi gunanya bahasa roh diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mempermuliakan Allah. Bukan untuk mempermuliakan diri pendetanya atau diri orang yang berbahasa roh itu. Ya. Nah, dalam Kisah Rasul-Rasul 19 ayat 6 kita lihat ya, perhatikan. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat ketika ditumpangin tangan oleh Paulus. Jadi sifatnya seketika, saat itu juga tidak perlu dipelajari. Kalau roh itu dari Tuhan dan Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki, itu terjadi. Bahasa roh. Ya. Nah, Roh Kudus bukan cuman sekedar buat berbahasa roh. Pekerjaan Roh Kudus tuh banyak. Macamnya karunia-karunia roh tuh banyak. Ya. Itu dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Bapak Ibu kalau ada waktu baca ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, mujizat itu benar dari Roh Kudus. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan ini Roh Kudus apa roh setan atau roh apa. Ya. Dan kepada yang seorang lagi, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lihat. Kalau Roh Kudus bekerja, itu bukan hanya untuk kita bisa berbahasa roh. Tidak. Karunia-karunia roh itu macam-macam. Ada yang memberikan kita kuasa untuk mengadakan mujizat, ada yang memberikan kuasa untuk bernubuat, ada yang memberikan kuasa untuk membedakan macam-macam roh, ada yang memberikan karunia untuk berbahasa roh dan memberikan penjelasan menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Nah, dalam ayat 11-nya tadi ayat 10 ya, ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus. Roh yang satu, yang sama dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendakinya. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan Roh Kudus itu harus dipelajari, tidak. Kalau Tuhan izinkan
kita akan diberikan karunia-karunia roh. Tadi karunia roh itu lain-lain. Ada yang karunia Roh Kudus untuk bernubuat, untuk membuat mujizat, untuk menerjemahkan pengertian-pengertian bahasa roh, untuk banyak karunia-karunia roh. Ya, untuk membeda-bedakan, untuk mentranslate, menerjemahkan bahasa roh. Jadi bukan harus berbahasa roh yang tidak dimengerti. Ya, ini kita mesti hati-hati ya. Jadi kita lihat ya, ya, jadi kita lihat bahasa roh itu bukan untuk dipelajari ya. Nih, dalam 1 Korintus 14 ayat 9 dikatakan nih. Dalam 1 Korintus 14 ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ya. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menafsirkan bahasa roh. Pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus macam-macam. Bukan hanya satu macam dan bukan hanya bahasa roh saja. Ya, jadi harap Bapak Ibu bisa hati-hati karena setan juga berbahasa roh. Hati-hati. Ya, jin juga berbahasa roh. Mana kita tahu itu bahasa jin atau bahasa setan? Karena kita tidak mengerti. Tapi kalau itu dari Tuhan, tidak perlu kita pelajari, bahasa roh itu akan langsung bisa kita ucapkan dan kita juga diizinkan Tuhan untuk menafsirkannya. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam dan hati-hati waspada. Karena di zaman akhir ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran sesat. Ya, memang bahasa roh ada, bukannya tidak ada. Memang mujizat ada. Tapi semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak dan izin Allah, Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik subscribe, share supaya makin lama makin banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Supaya jangan dikecohkan oleh ajaran-ajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.